Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang di channel YouTube Bucin Matematika. Untuk video berikutnya, kali ini kita akan membahas tentang soal tes mandiri UNRAN. Ini tahun 2019 ya. Oke, untuk file PDF-nya kalian bisa download di parijanmed.blogspot.com atau bisa dicari di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Fakultas Keguruan nomor 1 ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram memerlukan 2 orang pegawai administrasi baru. Bila ada 5 orang pelamar yang memiliki kompetensi yang sama, maka banyaknya kemungkinan menerima pegawai tersebut adalah, nah ini menggunakan kombinasi ya, melakukan kombinasi. Apa rumus kombinasi itu? NCR sama dengan n faktorial per r faktorial n min r faktorial. Oke, di sini n-nya 5 ya. Di sini n-nya 5, maka 5 ada calon 5 calonnya. Kemudian memerlukan 2 orang, berarti 5C2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurangi 2, 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Berarti ini coret, berarti jawabannya 5 kali 4 20 per 2 sama dengan 10. Maka jawaban nomor 1 ini adalah 10. Oke ya. Oke, next nomor selanjutnya. Nah, ini ya. Jika segitiga ABC sama sisi, maka besar sudut BCD adalah, oke, ya, berarti kalau kita ubah nih, kita gambar dulu. Ya. Ini A, B, C. Ini tengah-tengah ya kayaknya. Ya. Oke, kita seperti ini kira-kira. Ini D ya. Jika segitiga ABC sama sisi, maka sudut BCDA ini yang ditanyakan berarti ya. Ini ditanyakan. Oke. Karena dia ini segitiga sama sisi, maka ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Nah, ini segitiga sama kaki ya. Oke, ini oke. Anak ini 60, kemudian ini dalam segitiga dalam lingkaran kayak ini. Nah, ini 60, maka ini 120 ya. 120. Ini adalah apa namanya? Segitiga sama kaki. Maka kalau seandainya ini 50, maka ini 100 ya. Karena ini 60, maka ini 120. Nah, karena ini segitiga sama kaki, maka di dalam segitiga itu harus 180. Maka 120 berarti 60, berarti yang ini 30. Sorry ya. Ini 30 ini ya. Ini aja 30. Ini juga 30. Maka kalau kita tarik ini nih, kita bikin kayak gini. Ulang ya. Ini 120. Maka ini 30. Ini 30 derajat. Itu ya. Jadi totalnya 180. Maka karena ini dia 30 derajat ya, sorry. Ini 30 derajat, karena ini 60, maka ini 30 derajat ya. Karena ini kan 30 ini 30, sedangkan yang ini 60, maka ini 30 derajat. Sehingga jawabannya ini 30 derajat ya. Oke, kita pahami dulu. Misalkan ada lingkaran, kemudian ada sudut, sini ada titik tengahnya, pusatnya. Ya, kemudian
ditarik ini. Nah, misalkan ini, sorry ya gambarnya jelek. Nah, seandainya ini 40, maka ini 20 derajat ya. Seandainya ini 50, maka ini 100 derajat. Seandainya ini di sini itu 40, maka ini 80 derajat ya. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling seperti itu ya. Nah, karena ini jari-jari, jadi ini sama. Dari sana dia dapat ya. Oke, next nomor selanjutnya. Tabel berikut adalah data tinggi badan siswa kelas 12. Tingginya 146, 151, itu datanya seperti ini. Ditanyakan modus. Oke, modus. Nah, modus itu apa rumusnya? Rumusnya adalah modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P ya. Oke, modusnya itu mana ya? Data sering muncul lah, ini data sering muncul di sini ya. Yang sering muncul itu di sini. Sorry. Ini ya, sini sering muncul di sini ya, 17 ya. 17, maka berarti berkisar antara 158 sampai 163. Maka TB-nya itu adalah 158 dikurangi setengah itu 157,5 ditambah D1 itu, yang ini D1 dikurangi ya. Ini D1 17 kali 14 itu 3 per 3 plus D2 nya 17 kurangi 12 itu 5 ya. Ini 5 dikali P nya itu 198 sampai 163 itu berapa ya? 163 sampai 198 sampai 163 tinggal dikurangi aja plus 163 kurangi 198 itu 5 plus 3 6 plus 1 6 ya. Maka ini sama dengan 157,5 plus 18 per 8. Berarti sama dengan 157,5 ditambah 18 dibagi 8 ya. Ini 16. Ini 2, ya. Ini 20, berarti ini 2. 16, ini 4, itu sekitar 2,25, berarti ini 2,25, berarti jawabannya adalah 159,75 ya, jawabannya D ya. Sorry karena ini baru pertama kali saya menggunakan pentab, jadi tulisannya kacau seperti ini ya. Yang penting kalian tahu caranya. Oke. Next. Soal mandiri tahun 2019 juga. Bentuk kuadrat x kuadrat plus 5x min 6 sama 0 maka dinyatakan sebagai perkalian matriks. Oke. Maka matriks A adalah, nah, kalau model soal seperti ini kalian gunakan sistem coba-coba saja. Nah, ini misalkan x 1 dicari A-nya ya, dicari A-nya. Nah, karena A dicari kita pakai sistem coba-coba. Kita coba A misalkan ya. Oke, kita A misalkan, kita coba A. Ganti A-nya dengan 150 min 6 ya. Berarti di sini x i1 ya. Oke. Cara mengalihkannya itu kan sistemnya itu baris kali kolom ya, baris dikali kolom. Nah, berarti ini x dikali 1 kan x ya, ini kali ini ya, x kali 1 x, 1 kali 0 berarti jawabannya x ya. Lagi ini kali ini ya, x kali ini, x kali 5 5x, 1 kali min 6 min 6. Nah, kemudian terkalikan dengan kalau x1 maka dengan x kali x kan x kuadrat
5x kali min 6 kali 1 kan, berarti ini plus 5x min 6. Oh, berarti jawabannya itu A ya, sama ya. Ini kan sama dengan yang ditanyakan seperti ini ya. Berarti jawabannya adalah A. Seandainya jawabannya tidak sama seperti ini, maka kita ganti A yang ini menggunakannya ini ya. Dan seterusnya sampai mencari ketemu jawaban x kuadrat plus 5x min 6 ini ya. Oke, next. Ini soal ketidaksamaan. Nilai x yang memiliki x kuadrat min 9 per x kuadrat min 6x plus 5 kurang dari 0. Oke. Kalau soal seperti ini kita gunakan, kita aja ya. Faktorkan saja. Faktorkan saja kurang dari 0. X kuadrat min 9 ini faktornya itu x plus 3 x min 3 ya. X kuadrat min 9 itu faktornya x plus 3 x min 3 ya. Kalau x kuadrat, misalkan kalau x kuadrat min 25, berarti ini faktornya itu x plus 5 x min 5. Kalau x kuadrat min 16 berarti faktornya x plus 4 x min 4. Berarti kalau x kuadrat min 9 itu x plus 3 x min 3. Oke, next untuk yang faktor ini x kuadrat min 6x plus 5 berarti kita faktorkan x min 6x plus 5. Berapa kali berapa, hasil kalinya 5, hasil jumlahnya min 6. Berarti di sini min 5 dan min 1 ya. Min 5 kali min 1 itu kan 5. Min 5 tambah min 1 itu kan min 6. Oh, berarti titik-titiknya itu adalah x sama dengan min 3. Ini kan dinolkan aja nih. X sama dengan 3, kemudian x sama dengan 5, kemudian x sama dengan 1, seperti itu ya. X min sama dengan min 3, x sama dengan 3, x sama dengan 5, dan x sama dengan 1. Kemudian setelah itu bikin garis bilangannya. Yang paling kecil itu x min 3, kemudian x sama dengan 1, kemudian x sama dengan 3, kemudian x sama dengan 5. Nah, kemudian kita cek di sini apakah positif negatif ya. Oke, kita ambil angka 0. Angka 0 itu di sini ya. Kita ambil di sini ya. Angka 0 itu di sini ya. Kita ambil di sini angka 0. X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini aja ya. Berarti kalau kita masukkan ke sini 0 kuadrat min 9 per 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 5. Berarti ini min 9 per 5. Berarti sini negatif. Oh, berarti di sini itu negatif ya. Pasti berselang-seling, ini positif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Tidak perlu cek yang lain. Misalkan kalau kita cek angka 6 di sini, pasti positif jawabannya. Coba kita masukkan sini 6 kuadrat dikurangi 9 kan 36 kurangi 9 udah positif ya. 36 kurangi 9 kan 17. 36 kurangi 9 kan 27 ya. Kemudian 36 kurangi 36 0, berarti ini 27 per 5. Berarti dia ini positif, tidak perlu cek lagi. Oke, kita lanjut. Karena ditanyakan itu x kurang dari 0, nah ini kurang x dari 0, maka kita ambil yang negatif saja. Nah ini ya. Oke, berarti jawabannya adalah min 3 kurang dari x kurang dari 1, atau 3 kurang dari x kurang dari 5, seperti itu. Berarti jawabannya mana ini? 3 kurang dari x atau 3 kurang dari x kurang dari 1, atau ini ya, yang E. Oke, yang E ya. Oke, yang E. Next. Oke. Untuk kali ini kita cukupkan dulu ya. Untuk part 1-nya kita lanjutkan nanti untuk part 2-nya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pujian Matematika. Untuk
pertama kalinya kita bahas 5 soal dulu. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan bahas nomor soal-soal yang berikutnya untuk part 2-nya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.